Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu di dalam renungan pagi pada hari ini di Sidang Jemaat GPDI Tiberias Bogor. Sebelum kita mulai mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah sucikan hati dan pikiran kami agar firman yang ditaburkan dapat tertanam di dalam kehidupan kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami akan alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, pagi ini kita kembali diberikan kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan dan merenungkan kembali firman Tuhan. Renungan pagi hari ini mengangkat tema utama, yaitu pemulihan hati. Dan saya diberi tema yaitu tetap waspada. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hati adalah pusat dari kehidupan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, semuanya adalah berawal dari hati. Ayat pokok pada pagi hari ini terdapat di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kembali lagi, menjaga hati bukan hanya saat kita sedang kuat ya Bapak Ibu, tetapi justru di saat kita lelah, saat kita kecewa, atau mungkin di saat kita berada dalam tekanan. Tuhan tahu jika hati kita dijaga, maka hidup kita perlahan bisa kehilangan arah. Jadi, jika Tuhan mengetahui Bapak Ibu, jika hati kita tidak dijaga dengan baik, jika hati kita tidak terjaga, maka hidup kita perlahan bisa kehilangan arah ya Bapak Ibu. Dalam hidup ini, godaan dan tantangan pasti ada. Bisa datang melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui pelayanan, bahkan relasi terdekat kita di dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu bisa baca di rumah, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, Bapak Ibu bisa baca. Di sini saya hanya ambil ayat yang bagian yang terpendek, yaitu sadarlah dan berjaga-jagalah, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kewaspadaan adalah sikap rohani, bukan hidup dalam ketakutan, tapi hidup dengan kepekaan terhadap suaranya Tuhan. Seringkali hati kita terluka tanpa kita sadari ya Bapak Ibu. Awalnya mungkin hanya kecewa kecil, tapi jika kecewa itu dibiarkan, bisa berubah menjadi suatu kepahitan. Bapak Ibu juga bisa baca ayat di dalam Matius 15 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah sebabnya pemulihan hidup selalu dimulai dari pemulihan hati. Tuhan tidak akan membiarkan kita ya Bapak Ibu untuk menjaga hati kita sendirian. Ia memberikan penolong yang setia kepada kita. Ia memberikan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Bapak Ibu juga bisa baca di rumah,
di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, penghibur yaitu Roh Kudus dan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus mengingatkan saat hati kita mulai salah. Roh Kudus juga menegur dengan lembut. Roh Kudus juga memberi damai di tengah kegelisahan hati kita. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 di sana juga dikatakan, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Bapak Ibu dapat merenungkan bagaimana aku melibatkan Roh Kudus dalam hidupku. Di saat mengambil keputusankah? Apa di saat menghadapi masalah? Atau Bapak Ibu di saat hati kita sedang terluka? Mungkin pertanyaan ini sebagai perenungan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu bisa menjawabnya, Bapak Ibu bisa merenungkannya, dan bahwa di dalam doa, apakah aku melibatkan Roh Kudus dalam hidupku? Sebagai penutup renungan pada pagi hari ini, pemulihan hati adalah proses setiap hari ya Bapak Ibu. Menjaga hati berarti mau diajar, Bapak Ibu mau ditegur, dan mau dipimpin oleh yang namanya Roh Kudus. Sebagai penutup kembali, mari kita mau merenungkan pada pagi hari ini ayat yang tadi sebagai ayat pokok di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, yang di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari Bapak Ibu, kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, melalui pemulihan hati kita dengan tema utamanya. Dan kita mau tetap waspada akan kehidupan kita, akan hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau tuntunan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena tanpa tuntunan dari Roh Kudus, tanpa tuntunan dari Tuhan, kita tidak dapat berjalan sesuai dengan keinginan daripada Tuhan. Mungkin banyak kecewa yang akan kita hadapi di dalam keseharian kita. Tapi jika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tahu Dia selalu mengingatkan, Dia selalu akan menjaga kita. Sebelum kita mulaikan pada hari ini, pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari seringkali kami merasa lelah dalam kehidupan kami. Seringkali kami merasa terluka Tuhan. Dan seringkali kami tidak waspada dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Pulihkan hati kami. Ajar kami untuk menjaga hati kami. Terima kasih Tuhan atas tuntunan Roh Kudus yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang selalu menjaga hati kami dan mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Biarlah hari ini kami mau menjadi orang-orang yang memancarkan kasih, yang memancarkan kehidupan yang memberkati banyak orang Tuhan, terpancar dari kehidupan dan hati kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami akan menjalankan hari ini Tuhan bersama dengan Engkau dan menerima berkat-berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Selamat
beraktivitas pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.